Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah baca tulis Al-Quran akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat huruf. Pengertian dari sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf atau yang sering disebut dengan sifatul huruf secara bahasa berarti sesuatu yang melekat pada suatu huruf. Sedangkan secara istilah, sifatul huruf berarti tata cara yang jelas tentang sifat huruf menurut ketentuannya. Sifatul huruf terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Adapun sifat yang memiliki lawan itu terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Hamas dan jahar. Secara bahasa, hamas artinya samar, yaitu samar dalam pendengaran disebabkan oleh 2 pita suara terbuka dan tidak bergetar. Sementara menurut istilah, hamas artinya mengucapkan huruf dengan keluaran nafas secara samar karena tekanan pada makhraj tidak dilakukan dengan kuat. Huruf-huruf hamas ada 10, yaitu sa, ha, kho, fa, sa, sya, sod, ka, ha. Jahar. Dari segi bahasa berarti terang dan nyata. Cara menyebutnya adalah dengan menjelaskan huruf dan menahan nafas bersamanya. Huruf-huruf jahar ada 19, yaitu a, ba, ja, da, za, ro, za, bo, ko, zo, a, ghain, ko, la, ma, na, wa, a, ya. Segi suara. Segi suara terbagi menjadi 3, yaitu syiddah, tawassut, dan rokhawah. Syiddah yaitu yang artinya tertahannya suara ketika membaca huruf-huruf yang mempunyai sifat asyiddah. Hurufnya ada 8, yaitu a, ja, da, o, ba, ka, dan ta. Lawan dari asyiddah adalah ar-rokhawah. Selanjutnya yaitu di antara asyiddah dan rokhawah ada tawassut. Tawassut secara bahasa artinya pertengahan, dan secara istilah yang artinya tidak benar-benar menahan suara dan juga tidak benar-benar mengalirkan suara, sehingga ia ada di pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Tawassut memiliki 5 huruf, yaitu lam, nun, ain, mim, dan ro. Dan yang terakhir ada rokhawah, yang artinya suara mengalir. Huruf-huruf rokhawah yaitu huruf selain syiddah dan tawassut. Hurufnya yaitu kho, za, gho, sa, ha, lo, fa, lo, sha, wa, so, za, ya, sa, dan ha. Sekian penjelasan dari saya mengenai sifat-sifat huruf dari segi suara. Dari segi pangkal lidah, sifatul huruf dari segi pangkal lidah yaitu huruf qaf. Maksudnya bunyi qaf itu keluar dari pangkal lidah dekat dengan kerongkongan yang dihimpit ke langit-langit mulut bagian belakang. Dan ada juga sifatul huruf dari segi lidah bagian tengah yaitu huruf kaf. Bunyi huruf kaf ini keluar dari pangkal lidah di depan makhraj huruf qaf yang dihimpit ke langit-langit bagian mulut tengah. Huruf qaf dan kaf lazimnya disebut huruf lahawiyah, artinya huruf-huruf sebangsa anak mulut atau sebangsa telak lidah. Sekian penjelasan dari saya mengenai sifatul huruf dari segi pangkal lidah. Segi mudah tidaknya huruf dikeluarkan, izlaq dan ismat. Sifat huruf izlaq berarti mudah dikeluarkan atau diucapkan dari mulut karena makhrajnya dekat dengan ujung lidah. Sedangkan ismat berarti kebalikannya, yakni tidak semudah izlaq dalam pengucapan. Izlaq dan ismat termasuk huruf-huruf izlaq antara lain fa, ro, mim, nun, lam, ba. Sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan artinya tidak semua huruf memiliki sifat-sifat tersebut, yang berarti sifat ini bisa dikatakan sifat yang spesial yang hanya dimiliki oleh sofir, qalqalah, lin, inkhirot, takrir, tafas, dan istighalah. Yang pertama, sofir.
Shofir menurut bahasa adalah suara yang menyerupai suara burung. Menurut istilah adalah suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Huruf shofir ada 3, yaitu shod, za, dan shin. Yang kedua, qalqalah. Qalqalah menurut bahasa adalah memantul. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf sukun yang disertai getaran suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ba, jim, dan da. Qalqalah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra adalah hukum bacaan qalqalah yang pantulan bacaannya lebih ringan. Sughra dalam bahasa Arab artinya kecil. Secara umum, huruf qalqalah sughra ada di tengah ayat dan dalam kondisi sukun atau mati. Sedangkan qalqalah kubra yaitu dibaca dengan pantulan yang lebih kuat daripada qalqalah sughra. Kubra dalam bahasa Arab artinya besar. Qalqalah kubra terjadi pada kalimat huruf qalqalah dan berada di akhir ayat serta dibaca waqaf atau mati. Yang ketiga ada lin. Menurut bahasa, lin artinya lembut. Sedangkan menurut istilah, lin artinya mengeluarkan huruf dari mulut dengan tanpa perasaan sulit atau berat terhadap lidah. Hurufnya ada 2, yaitu waw dan ya. Pembunyian dengan sifat lin hanya berlaku apabila huruf itu mati, dan sebelumnya ada huruf berbaris atas. Yang keempat, inhiraf. Menurut bahasa, inhiraf artinya condong atau menyimpang. Sedangkan menurut istilah, inhiraf artinya condong atau menyimpangnya huruf ketika keluarnya huruf tersebut sampai ke ujung lidah. Inhiraf adalah huruf yang pengucapannya condong setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Inhiraf suara lam kepada 2 sisi ujung lisan karena ujung lidah menghalangi jalannya. Inhiraf suara ro adalah sebaliknya, suara keluar dari 2 sisi ujung lisan mengarah ke tengah lidah. Yang kelima, takrir. Menurut bahasa, takrir artinya mengulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, takrir artinya bergetarnya pangkal lidah ketika mengucapkan huruf, yaitu suatu sifat yang mesti ada pada ro. Hurufnya ada 1, yaitu ro. Dinamakan takrir karena bunyi huruf ro yang bergetar secara berulang pada ujung lidah. Walau bagaimanapun, getaran yang dibenarkan adalah sekali saja, lebih-lebih lagi pada keadaan tasjid. Sifat tafashi. Secara bahasa, tafashi atau at-tafashi berarti merata atau menyebar. Sedangkan secara istilah tajwid, sifat tafashi adalah menyebarnya angin di dalam mulut ketika mengucapkan suatu huruf tertentu. Huruf yang memiliki sifat tafashi hanya 1 huruf saja, yaitu huruf shin. Saat mengucapkan huruf shin, pembaca hendaknya membuat angin tambahan yang menyebar di dalam mulut. Yang kedua adalah istihalah. Secara bahasa, istihalah atau al-istihalah berarti memanjang. Secara istilah ilmu tajwid, sifat istihalah adalah memangkas suara dari awal tepi lidah ke akhirnya. Di dalam al-mufid, sifat istihalah adalah memanjangkan tepi salah satu lidah ketika mengucapkan suatu huruf hingga menyambung ke makhraj huruf lam. Huruf yang memiliki sifat istihalah hanya satu saja, yaitu huruf za. Saat mengucapkan huruf za, sifat istihalah ini lah yang membedakan dengan huruf dha, sehingga perlu diperhatikan dan dilihat di hadapan guru Al-Quran.